mulai ya perkuliahan ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya sedikit mengkonfirmasi ya. Jadi jurnal yang baru masuk itu di saya itu cuman ada dari berapa? Yang Anggi, Rafli, Fatki, Fajar nih belum ada jurnal yang masuk. Apakah benar demikian? Atau ada yang tahu mereka ini jangan-jangan nggak terus kali? Ini ada Fatki emang belum kirim jurnal apakah? Fat, oh sama Fatih. Oh, ya karena Fatih nggak ngasih. Fatih itu kalau nggak salah cuma ngasih tahu Fatih dan Anita. Iya kan Fatih ya? Apakah Fatih udah datang? Oh, belum gabung ya. Oke, berarti nggak apa-apa. Fatki masuk di kelompok ini ya, Fatih ya, berarti ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini, sorry kok Fajar, Fatih ya. Fatki ya. Ada ini Anggi, Rafli sama Fajar gimana? Sama siapa? Apriansa. Oh, oke. Apriansa mana Apri? Rafli. Oke ya. Ya, satu, dua, tiga ya pas betul berarti. Anggi ini nggak pernah kuliah ya? Nggak apa-apa kalau emang nggak ada gitu. Saya khawatir nanti malah sebenarnya ada tapi nggak ada. Ya oke, berarti semua udah mengumpulkan. Nah saya coba buka satu kasus. Nanti kalian kalau ada pertanyaan silahkan aja ya terkait model kalian. Jadi ini saya pastikan ini kuliah terakhir ya, kuliah terakhir kita, dan saya berharap kita habis ini nanti kalau kalian merasa butuh konsultasi atau asistensi terkait pengerjaan model kalian, nggak apa-apa, nanti kita coba kita coba janjian ya, cari waktu untuk kita berdiskusi terkait model ya kalian, yang kita akan buat lingonya. Nah ini jadi kasus yang saya pilih ini yang kasusnya Apri ya, karena dia ketua kelas jadi istimewa nih kita bahas hari ini. Jadi anggaplah ini asistensinya Apriansa ya. Nah seperti ini. Jadi ini kasusnya sederhana sebenarnya. Jadi permasalahan penjadwalan pekerja. Dia menjadwalkan sebagai integer programming, tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah biner ya, biner. Emang integer tapi biner. Jadi dia mau menentukan jadwal. Dia punya karyawan ada sekitar 20 karyawan, kemudian dia pengen menjadwalkan karyawan tuh masuk di shift berapa aja di setiap harinya ya, shift 1, 2, 3. Dan kemudian dalam 5 hari itu harus ada liburnya gitu ya, harus ada liburnya. Kemudian ada beberapa hal lah yang nanti kita akan lihat secara lebih detail. Jadi tujuan dia itu adalah meminimumkan jumlah pekerja yang dipekerjakan. Jadi dia ingin tahu kira-kira kebutuhan jumlah tenaga kerja dia itu idealnya berapa, karena saat ini dia meng-hire sekian orang dan kemudian dia membuat jadwal dari sekian orang ada. Artinya dia pengen tahu saat ini itu berlebihan berapa yang lebihnya gitu ya, berapa yang lebihnya, karena faktanya di lapangan pada saat dia menjadwalkan selalu berlebih. Nah oke, jadi itu kasusnya, dan saya kasih gambaran sedikit untuk kasusnya ini. Aturan yang akan nanti dimodelkan. Pertama, untuk setiap pekerja harus memenuhi jumlah pekerja yang dibutuhkan pada stasiun kerja setiap harinya. Jadi ada jumlah minimal pekerja yang harus hadir sehingga produksi mereka dapat berjalan ya. Jadi contohnya misalnya satu shift itu 5 orang minimal. Nah itu dalam satu shift harus ada 5 orang. Dan berarti dalam satu hari itu nanti ada 15 orang yang bekerja karena shiftnya ada 3 kebetulan. Nah untuk setiap pekerja hanya bekerja pada satu shift setiap harinya ya. Makanya tadi nomor 1 dengan nomor 2 ini A dan B ini nyambung ya. Artinya sehari itu minimal 15 pekerja yang harus bekerja. Nah untuk setiap pekerja yang telah bekerja 5 hari secara berturut-turut berhak mendapatkan hari libur maksudnya ya di hari berikutnya. Ini artikel kurang baik ya sebenarnya, karena tulisannya banyak yang tidak jelas dan banyak salah, kurang kata ya, kayak gini ya. Untuk setiap pekerja yang telah bekerja 5 hari secara berturut-turut berhak mendapatkan hari di hari berikutnya. Ini kan nggak jelas ya sebenarnya. Tapi oke lah,
tapi kita ngerti maksudnya poinnya. Berdasarkan hal tersebut, model penjadwalan bekerja diformulasikan sebagai berikut ya. Jadi kalian harus ingat dia menggunakan 3 indeks ya. Indeks shift, indeks hari, dan indeks pekerja yang diwakilkan dengan IJK gitu ya. Nah, sementara dia menggunakan 2 parameter. Parameter S itu adalah banyaknya pekerja yang harus terpenuhi untuk setiap shiftnya. Kemudian H itu banyaknya hari kerja yang harus terpenuhi dalam satu periode penjadwalan. Hari kerja yang harus terpenuhi dalam satu periode periode penjadwalan. Jadi di sini maksudnya apa? Periode penjadwalan itu 1 bulan, itu 28 hari ya. Lihat dari sini, kita bisa lihat dari sini. Ya kan? Nah, jadi setiap pekerja itu minimum bekerja sekian hari gitu ya. Nah, ini jadi nanti H ini yang menentukan berapa hari bekerja dalam 1 bulan atau dalam 28 hari ini. Dia minimum harus bekerja berapa hari kan gitu. Nah, dia menggunakan variabel keputusannya AIJK ya. AIJK itu biner ya, biner ini. Binernya itu bernilai 1, AIJK itu bernilai 1 jika pekerja K, jadi K ini kan pekerja ya, bekerja di hari J, ini indeks J ini harinya, dan di shift I ini adalah shiftnya ya. Jadi simple, ini model ini simple banget dan mudah kita pahami. Bernilai 1 jika dia emang si pekerja K itu bekerja di hari J dan di shift I ya. Nah, bernilai 0 jika pekerja K tidak bekerja di hari J dan di shift I ya. Jadi simple, hanya 0 atau 1 nilainya. Nah, kemudian fungsi objektifnya ya di sini adalah meminimumkan banyaknya pekerja yang bekerja dalam satu periode penjadwalan. Satu periode penjadwalan itu apa? 28 hari ini ya. Itu periode penjadwalannya atau horizon penjadwalan ya. Ya ini terserah kalian mau pakai istilah yang mana. Tapi itu intinya adalah periode penjadwalan itu 28 hari. Nah, rumusnya itu dia AIJK itu dijumlahkan ya, jumlahkan. Nah, sebenarnya jadi kalau dari AIJK di sini dengan tujuan yang dia tuliskan itu berbeda ya, berbeda. Meminimumkan banyaknya pekerja yang bekerja. Jadi kalau pekerja yang bekerja itu kan kita lihat jumlah pekerja maksimum berapa. Kalau pekerjanya di sini dia punya 20 pekerja ya, berarti kan harusnya nanti berapa orang karyawan yang di hire selama 1 bulan, mestinya kan begitu. Tapi kalau ini tuh tidak berarti bahwa satu pekerja itu dihitung 1, karena dia masuk berapa kali gitu ya, bisa 20 kali masuk, bisa 25 kali masuk gitu ya. Yang artinya ini tuh adalah total pekerja yang mendapatkan total shift bekerja seluruh karyawan. Nah, ini lebih tepatnya gitu. Total shift bekerja seluruh karyawan dalam waktu 28 hari itu. Jadi gitu ya. Ini lebih tepatnya fungsi tujuannya adalah meminimumkannya total shift pekerja ya, secara total, jumlah shift yang dilakukan pekerja secara total ya dalam periode 28 hari itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya aja. Tapi intinya seperti itu. Jadi memang penjelasan apa yang dijelaskan di sini sama yang diformulasikan kadang-kadang berbeda, tapi itu nggak masalah. Yang penting kita nanti bisa memahami. Kemudian kendala yang harus dipenuhi itu adalah ini. Jadi nomor 1 itu banyaknya pekerja yang bekerja. Jadi stasiun ini kan membingungkan sebenarnya. Banyaknya pekerja stasiun. Atau ini emang ini benar-benar ini berarti stasiun kereta api maksudnya kali ya. Banyaknya pekerja yang bekerja setiap hari di setiap shift. Jadi per shift kita bicaranya ya. Jadi kita lihat kalau kalian membaca sebuah model batasan dalam suatu constraint atau kendala yang kita baca sebelah sini dulu. Ini kan berarti untuk setiap I itu adalah shift ya. Dan shiftnya itu ada 3 sebenarnya, bukan 1 2. Sorry. Kan ini 3. Dia di sini nulisnya cuma 1 2. Ya mungkin kurang lengkap aja. Jadi untuk setiap shift, baik shift 1, shift 2 dan shift 3, jadi kita bicaranya setiap ya. Dan untuk setiap J itu berarti setiap hari, mulai dari hari pertama sampai hari ke-28 dalam periode penjadwalannya. Ya, untuk setiap shift dan untuk setiap hari ya, maka rumusnya itu adalah harus dipenuhi pembatas ini, yaitu apa? Total dari pekerja ya, total dari pekerja K, karena K ini kan total pekerja, di mana yang memiliki status AIJK yang berstatus 1
ya, bukan 0, karena AIJK itu kan statusnya cuma ada dua, nilainya 1 atau 0. Ya, berarti berapa yang bernilai 1 itu dijumlahkan, atau ya total nilai lah intinya, total nilai dari seluruh pekerja. Berapa pekerja yang harus bekerja? Nah, di sini disebutkan bahwa lebih besar dari 7. Apa meaningnya? Bahwa perusahaan ini mensyaratkan bahwa pekerja yang bekerja di setiap shift itu nggak boleh kurang dari 7 orang. Ya, harus minimal 7 orang. Ya, di sini diaturnya atau dibatasinya. Ada pertanyaan? Oke ya. Ini yang lain juga mohon diperhatikan karena penting buat belajarnya ya. Bukan problem kalian, meskipun bukan problem kalian, tapi ini penting buat belajarnya, untuk pemahaman. Nah, kemudian setiap pekerja stasiun hanya bekerja satu shift di setiap harinya. Ini jadi dalam satu hari ya, itu jumlah pekerja yang bekerja pada shift baik shift 1, 2, dan 3 itu nggak boleh lebih besar dari 1 ya. Nah, ini dia menggunakan sama dengan 1. Yang ini saya kritik, harusnya kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1. Mestinya ya. Mestinya. Jadi modelnya harusnya kurang dari sama dengan 1. Lebih tepat, karena boleh 0, boleh aja dia nggak bekerja di hari itu ya gitu ya. Karena kalau sama dengan itu berarti dia harus masuk setiap harinya. Bisa di shift 1, shift 2, dan shift 3 gitu ya. Nah, kita nanti tolong ini kelompoknya APRI ini tandanya dirubah jadi kurang dari sama dengan 1 ya. Kemudian untuk kita membacanya kan dari sini ya. Nah, kita lihat untuk setiap C itu berarti setiap hari, dan untuk setiap berarti untuk setiap pekerja ya, bahwa jumlah status bekerjanya itu harus kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1. Ini memastikan dalam satu hari nggak akan seorang pekerja itu bekerja lebih dari 1 kali ya, atau lebih dari 1 shiftnya, karena ada 3 shift ya, shift 1, shift 2, shift 3, atau dia nggak bekerja pada hari itu. Itu aja pilihannya. Berarti ini tandanya nanti menjadi kurang dari sama dengan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya terus. Nah, yang ketiga, banyaknya hari bekerja yang harus terpenuhi oleh setiap pekerja stasiun dalam satu periode. Nah, ini itu si perusahaan tuh punya kebijakan bahwa pekerjanya harus masuk minimal 20 hari ya, minimal 20 hari. Makanya tandanya pun nggak boleh harusnya sama dengan, tapi lebih besar sama dengan ya. Tapi nanti kita lihat ada yang nggak logis dengan 20 hari ya. 20 hari itu kalau 20 hari kita bagi 5 itu kan berarti 4 ya. 4 kali 5 hari berturut-turut. Kenapa saya bagi 5? Karena dia ada punya kebijakan ya. Setelah 5 hari, bisa kita lihat di sini. Nah, yang telah bekerja 5 hari secara berturut-turut berhak mendapatkan hari libur, maksudnya di hari berikutnya. Berarti kalau dia 5 hari ya, kemudian 5 harinya itu 4 kali, berarti dia punya libur 4 kali kan? Betul nggak? Punya libur 4 kali. Yang artinya kalau dia 1 bulan itu cuma 28 hari, berarti ya bukan 4 kali, sorry. Kan kita bicaranya 25 hari ya, 25 hari kerja nih ya. 25 hari kerja. Oke. Oh, 28. Oh, berarti ini masuk akal. Sorry, saya yang salah. Jadi 20 hari ini masuk akal karena dia total harinya 28. Kenapa saya tadi berpikir gitu? Karena 20 hari ini kita bagi 5 itu 4 kali. Harusnya 4 kali libur dia berhak ya. 4 kali libur. Nah, sementara hari itu 28. Ya, 28 kita kurangin 20, ada 8 hari spare. Kalau libur 4 hari, it's fine gitu ya. Dia masih boleh. Artinya masih mungkin. Kecuali kalau dia di sini mewajibkan 25 hari. Nah, itu nggak masuk akal. Karena kalau 25 hari, dia harus punya 5 hari libur. 5 hari libur di 28 hari, ya 25 tambah 5 itu 30. Berarti itu kan nggak masuk akal. Jadi ini nggak mungkin bisa terpenuhi kalau ini 25. Faktanya ini 20. Namun, ini nggak boleh sama dengan. Ya. Karena sifat itu minimal. Jadi lebih besar sama dengan. Ya. Kalau kita pakai sama dengan, berarti itu harus sama dengan. Dan itu pencarian solusinya akan lebih sulit. Oke ya. Nah, ada pertanyaan di sini? Ya, silakan Fajar. Yang berapa? Pembatas berapa? Poin 3 ini. Ini itu banyaknya hari kerja yang harus dipenuhi setiap pekerja dalam satu periode, ya kan? Nah,
kita lihat di sini ya, kita baca untuk setiap pekerja, berarti kita ngelihatnya satu orang pekerja. Nah, satu orang pekerja itu ya, nah, kalau status AIJK dia ya, AIJK dia, IJK ini shiftnya ini dia di sini dibikin 1 2 ya. Meaning dia berarti mengasumsikan bahwa ini ada 2 shift doang, padahal indeksnya dia di sini sebutkan ada 3 ya. Nah, harusnya sih ada 3 shift, tapi di sini sepertinya gak konsisten ya. Ini kan shift ya, kalau I itu kan shift. Yang di sini dia menyebutkan seolah-olah cuma ada 2 shift. Ya, tapi gak masalah, yang penting kita paham. Nah, kembali ke konteks pembatas ini, bahwa dari setiap pekerja ini ya, dalam total 28 hari ya, kita akan jumlahkan AIJK-nya. AIJK-nya itu harus bernilai 20. Lebih tepatnya lebih besar sama dengan 20. Artinya dia 20 kali dijadwalkan masuk kerja di baik di shift 1, shift 2 maupun shift 3 kalau ada 3 shift ya. Paham nggak kira-kira Fajar di situ? Fajar. Berarti kita harus menjadwalkan dia 20 hari minimal, harusnya itu lebih tepatnya. Paham ya? Oke. Nah, penulisan pun ini nanti saya kritik sebenarnya lebih tepatnya nggak begini ya. Nanti kita coba di modelnya aja kita perbaiki. Ya, di coding lingonya. Nah, kemudian yang keempat, untuk setiap pekerja stasiun yang telah bekerja selama 5 hari berturut-turut mendapatkan hari libur di hari berikutnya ya. Nah, ini rumusnya juga agak panjang sebenarnya, ini bisa dipersingkat ya, dipersingkat. Kalau kalian lihat polanya, ini kan 1 2 ya. Ini 1 2 tapi berubah J plus 1, yang ini J plus 2. Jadi ini shiftnya saya yakin dia pasti mengasumsikan shiftnya 2 padahal indeksnya 3, tapi ya nggak apa-apa, itu biasa terjadi gitu ya kesalahan. Nah, di sini kita bisa lihat ini berarti ini kan hari, bisa dibilang hari pertama karena hari itu kan J ya. Ini hari pertama. Jadi ngebaca ini hari pertama. Kemudian ini adalah hari kedua. Ya kan? Ini adalah hari ketiga. J plus 1. Kok J plus 1 lagi? J plus 2 ya, betul ya. J plus 2 ini kan J plus 1, J plus 2, oke. Ini hari ketiga. Ini hari keempat. Dan ini hari kelima. Nah, ini hari keenam. Hari keenam. Nah, di sini berarti dia membuat 6 hari ya, dari J-nya ini bisa J berapa aja, bisa J1, J2, J3 gitu ya. Nah, total 6 hari berturut-turut kalau dijumlahkan itu harus kurang dari sama dengan 5. Ya, artinya nggak boleh 6 ya, nggak boleh 6. Harus ada 1 hari libur ya. Jadi kalau saya gambarkan ini hari ya, ini J1 misalnya, J2 ini mungkin agak sulit memahaminya, J4, J5 dan J6. J6. Nah, ini kan adalah status AIJK ya. Nah, saya copy aja. Saya nggak bisa. Bisa ya. Tulisannya A1JK, yang ini A2JK. Nah, kayak gitu. Berarti kan ini shift 1. Nah, ini shift 2. Nah, berarti kalau gitu, kalau ini bernilai 1, ini harus bernilai 0 kan gitu ya. Nah, kemudian ini bernilai 1, misalnya ini yang bernilai 0, ini bernilai 1. Ini 1, ini 0. Misalnya gitu ya. 1 ini 0, 1 ini 0. Nah, di hari terakhir itu harus 0 0. Kenapa? Karena kalau ini kita jumlahkan, nah seperti ini kan, ini dalam 1 hari ya, kita jumlahkan, ini jumlahnya harus nggak boleh lebih besar dari 5 ya. Di sini kan di rumusnya tidak boleh atau lebih kecil sama dengan 5, jadi dia di sini 5 ya. Begini gambarannya ya, gini gambaran. Jadi kalau ininya 0, nah ini boleh 1 gitu.
Tapi kalau ini 1, ini nggak boleh 1, karena kalau begitu ini 1, ini jadi 6 dan samanya nggak terpenuhi kan gitu ya. Samanya nggak akan terpenuhi, sehingga ya boleh di sini yang 0, mau boleh yang ini di sini 0, itu silahkan. Tapi yang jelas dalam 6 periode atau 6 hari berturut-turut itu nggak boleh lebih besar daripada 5. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk yang persamaan ini. Jadi dia seperti ini. Nah ini dia membatasi ya, membatasi J-nya itu hanya J dari 1 sampai J sampai 28 dikurangin 5. Kenapa 28 dikurangin 5? Karena ini kan J1, J6 ya, dan seterusnya misalnya. Ntar saya kasih ilustrasi sedikit. Ini misalnya saya kasih titik ya. Kemudian di sini ada J28 dikurangin 5 itu berarti 23 misalnya. J24 J24 oke, sampai 28 kan. Karena kita 28 hari. Saya rapikan dulu sebentar. Nah, di sini. Nah, kenapa dibatasinya hanya sampai J28 dikurangi 5 itu 23. Berarti kan sampai sini tok, ya kan? Karena pada saat J sama dengan 23, maka kalau kita masukkan rumus ke sini, yang di sini J23 betul kan? Ini J23, tapi yang di sini menjadi 24 karena ditambah 1. Yang ini ditambah 1 tambah 24 ya. Ini tambah 2 menjadi 25, ini 25. Yang ini tambah 3 berarti 26, ini 26. Ini tambah 4 dari 27. Ini 27 tambah 5 28. Nah, itulah kenapa sampai 23 saja ya, supaya pas sampai di sini. Tapi kalau nggak dibatasi seperti itu, pada saat kita mau mengisi yang J24, pada saat ini J24, ini J24 misalnya, di sini akan menjadi J25, ya ini J25, yang ini menjadi 26, ini 27, ini 27, yang ini 28, ya 28, yang ini jadi 29 ya, ini 29. Padahal periode 29 nggak ada. Ya, makanya kita melihatnya mundur, ditarik mundur di sini untuk setiap J-nya mundur ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk setiap K. Setiap K itu berarti untuk setiap pekerja. Pekerjanya ada 20 ya, semuanya di masing-masing pekerja itu harus memenuhi kriteria ini. Bahwa dalam 6 hari bekerja berturut-turut dia nggak boleh bekerja lebih dari 5 hari ya. Nah, kemudian yang terakhir, semua variabel keputusan bernilai integer 0 atau 1 ya. AIJK ini, nah ini biner ya, merupakan 0 atau 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Suaranya putus-putus nih, siap. Yang ya, asal ini shift 1, ini shift 2. Ya. Nah, ini shift 1, ini shift 2 gitu. Nah, bedanya ini kenapa bikin 2, karena ada shift 1, shift 2, tapi bedanya ini dengan yang sebelahnya ini apa? Bedanya adalah di harinya. Ini adalah hari, misalnya hari, katakanlah ini hari ketiga, ini akan tetap hari ketiga, tapi di sini menjadi hari ke berapa? Jar? Keempat. Ya kayak gitu ya. Paham ya? Yuk. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke codingnya aja. Kita masuk ke coding. Oke, jadi kita lihat di sini, kita cara kalian bikin ya. Kalian lihat dulu dari himpunan dan indeksnya ya. Karena kita akan bikin set di sini. Setnya ini kan ada shift hari kerja. Kita bikin aja sesuai itu. Shift ya. Shift itu 1. Kita lihat shiftnya ada berapa. Asumsinya mau ada berapa? 2 atau 3? Misalnya kita bikin 2 aja lah. 2, kemudian bikin tutup kurung begini. Ntar saya besarkan biar enak lihatnya. Oke, seperti ini. Habis shift hari berarti kan hari 1, harinya sampai 28. Oke. Ini
charger dulu. Ntar saya lagi pasang charger ya, handphonenya sudah mau koleksi. Nah, saya lanjutkan, shift udah, berarti kan berikutnya pekerja ya. Nah, kita bikin di sebelahnya pekerja. Pekerjanya ada berapa? Pekerjanya 20. Nah, kemudian kita end set seperti ini. Nah, karena nggak ada indeks yang lain, kita cuma pakai main 3 indeks, berarti cukup. Nah, masuk ke parameter kan, parameter ini kan nanti data, and data. Nah, cuman kan kita belum tahu nih, datanya baru ada S sama H gitu kan. Nanti kita akan lihat dia menggunakan SH itu seperti apa. Sama dia juga nggak konsisten. S-nya itu memang banyaknya pekerjaan apa, tapi pada saat penulisan formula matematikanya dia langsung nulis ini. Padahal harusnya ini S kan gitu ya, seperti itu ya. Ya tapi nantilah gitu, S sama H. Kalau nggak ada ya biarin aja kosong. Nah, kita masuk ke fungsi tujuan berarti sini. Nah, fungsi tujuannya kan ini, min daripada ini. Berarti kita akan bikin min sama dengan rumusnya kan sum dari IJK ya, AIJK gitu kan. Kita bikin sum IJK I, J, K ya. Baru kita bikin AIJK I, J, K. Nah, seperti ini. Tutup titik koma ya di sini. Nah, ini kalau kalian mau biar enak, sebenarnya biasakan setelah bikin suatu komen itu kalian run, ya kan? Nah, di sini kan ada error ya. Errornya kenapa? Karena di sini dia mengidentifikasi IJK. IJK itu merupakan kumpulan set, ya, kumpulan set yang belum kita definisikan di sini, ya. Sehingga kita butuh mendefinisikan IJK gitu di sini. Ini apa? Itu adalah shift, hari, dan pekerja. Oke, kita udah buat IJK. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini memang proses begini nih enak. Jadi biar kalian tahu langsung, oh ada error apa. Ini bakal ada error lagi. Kenapa? Karena AIJK nggak dikenal. Kita akan coba lihat. Kita running. Nah, oke. AIJK-nya masih belum dikenalkan di sini. IJK-nya udah. Oke, nah AI shift hari pekerja. Di sini kita masukkan AIJK di sini. Karena apa? AIJK itu kita definisikan dia menggunakan indeks IJK, indeks yang terdiri dari shift, hari, dan pekerja. Ya, sekarang kita coba lihat. Oke, masih ada salah. Wait. Ini salah. Oh sorry, ini add sum, ya ampun ya. Nah ya, seperti itu. Jadi dan ini lupa saya, add sum ya. Add sum itu penjumlahan apa seluruh indeks I dan J dan K untuk apa yang kita jumlahkan AIJK-nya. AIJK ini adalah variabel keputusan. Oke, ini saya kasih keterangan, ini namanya fungsi tujuan. Nah, biar nanti gampang memahaminya. Ada pertanyaan di sini. Jadi kalau kalian perhatikan cara penulisan di sini maupun tulisan di sini itu mirip ya. Ini kan AIJK prinsipnya. Ya ini AIJK itu ini. Terus bagaimana menuliskan ini sumnya ini? Karena sumnya ada 3, sum I, sum J, sama sum K, maka kita tinggal bikin aja sum tapi dengan indeks IJK kan gitu. Nah, oke ya. Kita lanjut ke pembatas 1. Masuk pembatas 1 yang ini. Ya kan? Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jadi kita bacanya dari sini dulu ya. Baca dari sini dulu. Yaitu apa ini? Untuk setiap I dan untuk setiap J. Berarti kita akan bicara untuk setiap itu adalah add for. Ya. Nah, kita lihat di sini I dan J ini nggak ada khususan. Artinya semua indeks I dan J itu kita pakai. Berarti daripada kita nulis satu-satu, lebih baik kita bikin indeks di sini, namanya indeks kan I dan J, berarti kan pakai IJ, IJ.
I-nya itu adalah shift, J-nya itu adalah hari. Udah, beginiin aja. Supaya apa? Supaya bisa dibaca di sini. Jadi add for-nya IJ, I, J, gini seperti ini. Nah, baru kita masuk ke formulasi ininya. Oke ya, ini AIJK. AIJK di sum-nya, jadi AIJK, tapi sum-nya apa? Sum-nya terhadap indeks K. Hanya indeks K saja. Berarti di sini kita add sum ya, indeks K. Indeks K itu apa? K itu adalah pekerja. Kan? Berarti kita bikin di sini pekerja K AIJK I, J, K. Sampai tutup kurung merah, baru ini lebih besar sama dengan 7. Ya, lebih besar sama dengan 7. Seperti ini. Ya. Kemudian jangan lupa yang perlu kalian perhatikan di sini tutup kurungnya ya. Ini tutup kurungnya sampai sum ini harus selesai dulu. Begitu ini merah-merah itu berarti ini sum ini selesai. Ya, dia artinya selesai itu masuk ke statement berikutnya. Jadi kita harus pastikan bahwa ini kan satu statement lengkap nih. Baru kemudian statement next-nya itu lebih besar sama dengan ini. Baru kemudian 7. Nah, cuman kan hati-hati di sini kan masih dalam add for untuk setiap. Ya, untuk setiap. Jadi kalian bisa tutup kurung di sini. Nah, cuman pastikan bahwa ini merah ini ketemu ini. Ya. Merah yang ini ketemu sama merah yang ini. Ya, kalian boleh tulis di sini, boleh juga di bawah. Kalau saya senang di bawah. Ya, kemudian dikasih titik koma supaya untuk closingnya. Itu. Senang gue biar rapi aja, agak luas gitu kan. Tapi memang nggak, kalian mau naruh ini di sebelah sini nggak ada masalah ya. Sini nggak masalah. Ya. Nah kalau udah gini kita run dulu. Kita lihat apa ada masalah nggak. Oh oke, nggak ada masalah, berarti kita lanjut ya ke constraint berikutnya. Masuk pembatas 2. Nah, masuk pembatas 2, kita lihat sini pembatas 2. Untuk setiap pekerja stasiun hanya akan bekerja satu shift setiap harinya. Nah, rumusnya ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini juga sama untuk setiap C dan setiap K. Berarti kita butuh indeks C dan K yang kita kombinasiin, JK gitu ya. Kita lihat JK udah ada belum? Belum ada. Kita bikin aja. JK, J-nya itu hari, K-nya itu adalah pekerja. Oke, udah kita bikin, balik lagi ke sini. Nah, kita bikin ini jadi add for kan? Add for untuk setiap JK, J, K. Oke. Nah, sini baru masuk ke persamaan ini. Ini merupakan, kita lihat dulu yang sebelah kiri ya. Add sum terhadap apa? I. Berarti kan di sini add sum. I itu apa? Itu adalah shift. I ya. AIJK, I, J, K. Ya, tutup kurungnya pastiin sampai ke shift ini. Sampai ke sum, tutup kurungnya. Baru kita masuk ke sama dengan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Sama dengan itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kurang dari sama dengan. Kalau sama dengan, berarti pekerja itu akan tiap hari masuk kerja. Otomatis ya, karena ini kan bicaranya tiap hari, tiap J kan, tiap pekerja. Berarti setiap hari dia harus masuk. Otomatis nanti pasti 28 hari dia masuknya, karena ada harinya ada 28. Nah, saya harap kalian paham nanti ya. Nanti habis ini saya rekam, nanti saya upload lagi. Kalian kalau emang masih bingung nanti buka YouTube-nya supaya bisa belajar lagi. Nah, berarti kan ini kurang dari sama dengan 1. Saya akan lebih tepat menurut saya begini. Ya, baru kita tutup. Jangan lupa ini untuk nutup yang for-nya ya. Yang kurang tutup kurung ini untuk nutup kurung yang dibuka di add for-nya. Kita tes lagi. Ada error enggak? Oh, enggak ada. Aman. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Masuk ke pembatas 3. Pembatas 3 yang ini. Sama kita ngeliatnya ini dulu. Ini kan add for-nya ya, silakan. Gimana? Share screen-nya di mana? Oh gitu. Oh, sebentar. Saya ulangi. Dari tadi nggak lihat. Oh, berarti barusan ini apa? Telat aja. Saya nggak pernah share PDF aja atau share
saya selalu share screen, jadi apa yang saya tampilkan mestinya dilihat kalian. Kalau kalian ngelihatnya terlambat atau nggak kelihatan, mungkin itu freezing ya kalian, mungkin karena koneksi atau mungkin karena apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Tapi kita sudah ada di pembatas berapa nih sekarang? Batas 3. Nggak apa-apa ya. Tadi yang nanya siapa? Fajar ya? Fajar, saya lanjut ya. Halo. Oke, nah saya lanjut dulu. Sekarang kita masuk pembatas 3 yang ini. Pembatas 3 kan sama, kita ngeliatnya di sini juga add for-nya dulu ya. Atau untuk setiapnya. Untuk setiapnya sama pekerja. Berarti di sini add for ya. Pekerja. Kok sama pekerja? Sorry. Pembatas. Oh iya ya. Ini beda. Ini sendiri ya. Kalau yang di atas kan ini 2 ya. Nah, sekarang kita masuk yang 3 ini kan pekerjanya sendiri. Berarti untuk pekerja K seperti ini nulisnya. Baru masuk ke sisi sini, lihat ini. Nah, ini itu sebenarnya kita nggak perlu menulis seperti ini ya. Ya, jadi kan saya kasih ilustrasi. Tulisnya di mana, di sini kali ya. Jadi kalau saya ada A1 AI ya. Ini contoh ya, di sini contoh dulu. AI itu ya, ada indeks I-nya itu ada 1 dan 2 gitu misalnya. Ini kalau saya bikin A1 ditambah A2 ya, ini akan sama dengan sum dari I gitu ya. Sum dari indeks I ya untuk AI. Nah, ini sama. Ini sama ya. Ini sama. Ini sama. Jadi kalian harus kalau dibuat model matematika seperti ini nggak perlu dilakukan seperti ini, kecuali kalau shiftnya ada 3, ininya kalian cuman pengen 2. Nah, itu berbeda. Ini boleh. Tapi kalau saya mencurigai dari awal dia udah berpikir 2, karena ini 2 ya, ini juga 2, ini 2, berarti dia menganggap shiftnya 2 meskipun di indeks dia nyebutnya 3 di sini. Oke ya, jadi penulisannya tidak seperti ini yang menurut saya yang lebih tepat ya. Jadi kita perbaiki aja di lingonya. Jadi penulisannya itu add sum-nya apa? Kan I dan J berarti kan. I-nya ini indeks 1 dan 2, J-nya ini jumlah hari. Jumlah harinya itu 1 sampai 28. Berarti sum-nya terhadap IJ gitu ya. IJ itu kita lihat, kita udah punya indeks IJ belum? Nah, sudah ada. Berarti kita nggak perlu bikin lagi. Nah, sum-nya di sini ada sum IJ, I, J ya. Dan kita bikin AIJK ya. AIJK I, J, K seperti ini. Oke, dan ini jangan sama dengan, tapi lebih besar sama dengan, karena minimal 20 kan, berarti lebih besar sama dengan 20 di sini ya. Kalau udah, kita tutup kurung di sini. Itu pembatas 3. Untuk pertanyaan. Kalau nggak ada, kita masuk pembatas 4. Pembatas 4, nah ini juga penulisan ini juga penulisan yang boros, harusnya nggak perlu seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu yang ini. Ini ya, ada untuk setiap K ini jelas dari 1 sampai 20 karena jumlah K-nya memang ada 20. Namun untuk J-nya ini, J itu punya jumlahnya 1 sampai 28, tapi yang ingin diatur atau yang ingin dibikin persamaan tuh hanya J1 sampai 28 kurang 5, yaitu 23. Maka ininya kita harus atur dengan khusus ya. Nah, sekarang kita yang pikirin ini dulu yang gampang ya. Untuk setiap K itu berarti pekerja. Add for pekerja K. Nah, ini seperti ini kan. Nah, sekarang kita bikin yang ininya, J-nya hanya dari 1 sampai 23. Berarti kita akan bikin add for, J-nya itu hari ya. Hari itu J. Nah, di sini kita nggak boleh langsung titik 2, tapi pakai ini, tanda ini. Garis tegak. Garis tegak itu kalian pakai shift kemudian klik yang di bawah backspace kalau kalian pakai laptop. Itu pakai garis tegak. Ya, oke, garis tegak seperti itu. Nah, itu yang tombol di laptop, tombol keyboardnya itu adalah yang di bawah backspace. Ada garis miring, garis miringnya begini ya, bukan yang begini gitu ya. Garis miring yang ini pakai shift. Jadi dia akan muncul tegak seperti itu. Dan di sini kita ngatur J ya. J-nya mau dari mana? J-nya itu kan dari 1 sampai 23 kan di sini. Berarti kita akan bikin J
greater equal, GE itu greater equal, lebih besar sama dengan 1, ya. N itu berarti dan gitu ya. J-nya ya, kita pakai less equal dari 23. Nah, seperti ini. Ini meaningnya sama dengan ini. Ya. Jadi J itu untuk setiap hari atau setiap J, tapi J yang mana? J yang dari 1 sampai dengan 23 saja. Jadi yang 24, 25, 26 nggak berlaku rumusnya ini. Jadi rumus yang kita akan tulis yang ini hanya berlaku untuk J dari J1 sampai 23 saja. Yang 24, 25, 26, 27, 28 nggak berlaku. Ya, seperti itu. Nah, baru kita masuk yang sisi kanan ini. Sisi kiri maksudnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat J itu ada J, kemudian ada J plus 1 ya. Kemudian ada J plus 2, ada J plus 3, ada J plus 4, J plus 5 ya. Karena J-nya itu ada J plus 1 sampai 5, berarti kita akan bikin formulasi yang lebih general. Jadi nggak seperti ini nulisnya. Bisa saja kalian nulisnya di Lingo seperti ini. Boleh, nggak salah ya, bisa. Nah, sementara I-nya itu juga jelas, I-nya itu I1 sampai I2 ya, berarti seluruh I ini ya, seluruh I. Nanti kita akan bikin add sum ya. Add sum-nya itu sum yang mana? Sum-nya itu adalah sum, kita bikin dulu yang clear dulu, yaitu yang I ya, karena kalau I ini dari seluruh I dipakai. Namun J-nya itu hanya J dari J sampai J plus 5 tok ya. J dari J sampai J plus 5 ya. Ini nanti saya jelaskan. Tapi kita lihat dulu yang I dulu yang gampang. Karena I-nya ini ada I1 dan I2, berarti seluruh I dipakai. Itu apa? Berarti shift ya. Shift I ya. Seperti ini. Oke. Ya. Baru kemudian kita bikin add sum lagi. Add sum tapi untuk yang apa nih? J-nya. J itu apa? J itu adalah hari. J. Namun kita atur di sini. Kita atur. J-nya bagaimana? J-nya itu adalah J dari GE greater equal dari J ya, kemudian N J-nya less equal dari J plus 5 titik koma seperti ini, titik koma titik 2. Oke, sampai sini kalian cerna dulu lah logikanya. Sum-nya ini kan sum terhadap I jelas karena I seluruh I akan dipakai. Nah, sum yang berikutnya adalah sum hari. Nah, sum hari ini nggak semua hari yang kita akan jumlahkan. Hari apa saja? Hari yang J-nya itu sama dengan J sama dengan J itu dari mana? Dari J yang setiap hari ini. Kalau di sini J-nya 1, berarti ini akan 1. Ya kan? Sampai berapa? Berarti J itu dari 1. Ini J sama dengan 1 kan, berarti yang ini J sama dengan 6. Berarti akan yang dijumlahkan adalah J1 sampai J6. Kalau J di sini lagi 2, berarti ini J dari J2 sampai J sama dengan 2 tambah 5, 7 gitu. Kalau di sini lagi 3, berarti ini J-nya 3 dan di sini sampai J3 tambah 5 itu 8. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, di sini selanjutnya adalah kita baru memasukkan AIJK-nya. Karena ini kan sebenarnya AIJK ya. Ini AIJK, ini AIJK. Karena tapi dia di sini indeksnya ditulis semua secara spesifik. Kalau kita pakai rumus saja. AIJK I, J, K. Tutup kurung, pastiin tutup kurungnya ini. Ini kan baru sampai sini. Tutup kurung lagi sampai sini, ya kan? Udah nih, udah selesai yang sum-nya. Sum-nya udah selesai, berarti kan sampai sini ya. Sampai sini udah selesai. Ini sampai ini selesai. Nah, ini kita rumusnya kurang dari sama dengan. Berarti di sini kurang dari sama dengan 5. Ya. Sampai dengan 5. Oke, berarti ini selesai. Nah, kalau udah selesai kita enter, kita pastikan tertutup ya. Ini kan merahnya sampai sini. Ini belum ditutup, berarti satu lagi. Tutup kurung. Tutup koma. Nah, kemudian kita coba cek. Oke, nggak ada error. Berarti so far so good. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Ya, kalau kamu berharap langsung paham itu akan sulit ya. Jadi sekarang ini kamu coba
telan dulu apa yang kamu dengar dari saya gitu ya. Kemudian nanti kamu baca lagi modelnya ini ya. Jadi apa yang ditulis di sini ya itu akan sama dengan ini maksudnya. Jadi simpelnya gini. Saya bikin modelnya aja, saya bikin di Word aja ya. Seharusnya model yang ini itu bisa ditulis seperti ini. Insert pakai equation. Nah, kita ini mestinya kalau dalam ini saya itu adalah seperti ini harusnya ditulisnya. Saya pakai ini kan kalau shift-nya jelas berarti kan ini I sama dengan, kalau pakai shift-nya 3 misalnya ya, shift-nya 3 berarti kan I. Nah, sampai di sininya kita pakai sum lagi. Oke. Ini adalah I sama dengan 1, sorry maksudnya. Yang ini adalah J kan. Nah, J sama dengan J sampai dengan J sama dengan J plus 5. Nah, yang di sininya oke, ini A, I, J, K. Oke. Nah, kemudian kita kasih untuk setiapnya ini, untuk setiap J ya, sini untuk setiap J sama dengan 1, sampai dengan 23 ya. Oke, koma. Dan ada lagi apa namanya? Sorry, nulisnya mungkin lebih enak pakai ini biar nggak bingung nanti. J itu untuk J ya. Kemudian satu lagi kan K. Ketika ini sama dengan tergolong dari 1 sampai berapa, 20 ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya rumus ini lebih baik ditulis seperti ini. Iya. Itu lebih tepat. Nah, ini mungkin dia belum bisa menulis secara umum ya, dia menulis spesifik. Nggak salah, secara matematiknya nggak salah, cuman lebih enak kalau ditulisnya seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Mungkin saya nggak berharap memang kalian semua langsung mengerti, karena emang ini harus diulang gitu ya, diulang-ulang supaya kalian bisa. Dan saya harus ingatkan bahwa Lingo, coding Lingo ini itu bukan hafalan tapi jam terbang. Jadi kalau kalian nggak pernah latihan ya pasti akan sulit untuk paham ya, untuk mahir gitu ya. Jadi memang kalian harus latihan ya, latihan nggak ada lain, harus latihan. Oke nih, pembatas 5 ini pembatas yang paling simpel, yaitu pembatas yang membatasi bahwa dia adalah biner ya. Jadi bernilai integer tapi lebih tepatnya adalah bernilai biner, 0 atau 1 ya. Maka di sini tuh kita bikin samakan di sini ya, untuk setiap IJK berarti kan di sini untuk setiap IJK kita mulainya add for langsung IJK I, J, K seperti ini. Kita bikin di sini add bin IJK I, J, K. Pastiin tutup kurungnya sampai merah semua di sini. Oke ya, di sini. Nah, kita tutup dengan titik koma. Oke, inilah modelnya udah selesai, codingnya ini udah selesai. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian tulis di sini itu. Nah, sekarang kan yang saya kembali ke datanya, parameternya. Parameternya dia di sini menggunakan S dan H. S itu adalah banyaknya pekerja yang harus terpenuhi untuk setiap shift. Kita lihat yang bicara shift mana. Nah, ini shift. Setiap shift. Nah, jadi sebenarnya 7 ini harusnya S. Ya, jadi kalau kita pengen parameternya kita sebut, ini di sini S sama dengan 7. Tapi ini kita rubah dulu jadi S. Nah, gitu. Biar ini ada manfaatnya. Kalau ini kita langsung tulis 7 ya ini percuma, ngapain ditulis ini. Kemudian apa lagi? Dia punya parameter. H, banyaknya hari kerja yang harus terpenuhi dalam satu periode penjadwalan. Hari kerja yang harus terpenuhi itu berarti yang ini kan. Nah, hari kerja yang harus terpenuhi berarti 20 ini kita ganti dengan H di sini. Karena kita pakai indeks H, jadi jangan pakai H lagi ya di sini. Misalnya jumlah hari kita pakai D aja deh. D ini 20 misalnya seperti ini. Maka ini kita rubah menjadi D seperti ini. Ya.
Kita coba save dulu. Latihan 2. Kita save di sini misalnya. Nah, habis itu kita coba run. Oke, global optimal ya. Ini bisa kita lihat di sini hasilnya. Nah ini berarti 400 ya orang shift ya, berarti ada 400 orang shift. Kalau kita punya 20 berapa karyawan, 20 orang karyawan gitu ya, 20 orang karyawan berarti 20 orang 400 dibagi 20 berarti rata-rata mendapatkan berapa, 20 hari kerja ya, 20 kali masuk kerja. Nah seperti itu. Nah, kemudian ini berarti objektif functionnya, ini berarti 400 orang shift, itu lebih tepat bahasanya. Nah kita akan lihat misalnya ini cara membacanya bagaimana. Ini kan AIJK ya, mungkin terlalu kecil saya besarkan. Ini variabel keputusan ya, ini variabel di sini. AIJK di sini ini bernilai 1 ya. Value-nya yang kita lihat, value kalau reduce cost itu kalau dia di sini satu, efeknya itu akan 1 ya. Kalau dia 0 juga efeknya akan berkurang 1. Sebenarnya kan kayak gitu doang. Nah, tapi kita baca yang ini aja dulu. Nanti kalau sini kalian bingung, baca dulu yang sini. Kita lihat di sini AIJK 111, artinya I-nya bernilai 1, J-nya bernilai 1 dan pekerjaannya bernilai 1. Ini berarti pekerja 1 ya, kita jadwalkan bekerja di hari pertama itu pada shift pertama ya. Ini shift-nya kan, shift-nya. Nah, kita lihat sekarang yang bekerja di shift pertama hari pertama itu siapa saja? Ini ya, berarti pekerja 1, pekerja 3, pekerja 6, pekerja 10, pekerja 15, pekerja 18 dan pekerja 19. Kita lihat ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7. Berarti kan satu shift itu harus 7 orang, dan ini bisa menjawab bahwa ini ada 7 orang yang bekerja. Ini satu shift nih. Ini adalah satu shift. Kenapa tahu satu shift? Karena ngeliat ininya 1 ya, ini 1 sini 1, berarti dia shift 1 hari pertama ya, hari pertama. Ini shift 1 hari pertama doang. Nah kemudian shift 1 hari kedua, ini shift 1 hari kedua. Kita lihat siapa aja yang bekerja di shift 1 hari kedua. Nah ini nah sampai sini kita lihat siapa aja tuh, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 kan berarti. Nah sekarang pertanyaannya, pas saya pengen lihat yang shift kedua hari pertama ya, kita cari aja. Berarti ini harus 2, ini 1 ya, gitu ya kita nyari ya. Shift kedua hari pertama kita cari yang 21. Terus bawah. Nah ini berarti shift kedua hari pertama ini. Nah kita lihat siapa aja yang bekerja di sini. Shift kedua hari pertama itu sampai sini berarti. Nah sampai sini. Kenapa sampai sini? Karena ini pasti jumlah pekerja nih, 1 2 3 ini pekerjanya. Nah kan ada 20 pekerja kan? Ya berarti sampai 20. Nah kita lihat nih di sini. Oh berarti orang ke-20, pekerjaan nomor 20, pekerjaan nomor 16, pekerjaan nomor 13, pekerjaan nomor 12 dan seterusnya ya. Kita lihat nih, yang tadi kan pekerja pertama nih, sekarang 0. Di awal dia kan bernilai 1. Jauh lagi. Nah, sini ya, bernilai 1. Oke, seperti itu. Nah, berarti kan kalau dia udah jadwalan di shift 1, ya dia nggak ada jadwalan lagi di shift kedua gitu ya. Coba kita lihat, ada nggak shift 3? Oh nggak ada, ya ini berarti shiftnya dipakai 2 doang ya. Shiftnya 2 doang. 2 doang gitu ya emang. Oh iya 2 doang. Oke. Nah sekarang baca hasilnya yang seperti ini kan nggak enak ya. Nah nggak enak ini bacanya gini, susah gitu kan. Maka kita akan memanfaatkan olehnya. Sekarang kita akan bikin supaya dibaca olehnya ya. Kita bikin Excel aja di sini. Oke. Nah ini kan kita mau masukin datanya cuma ada 2, S dan D ya. Kita masukin aja nih S, ini D. S-nya itu isinya 7, D-nya 20, misalnya seperti itu. Ya, kita bikin aja di sini define name. Ini S, ini D. Nah, selanjutnya kita mau keluarin kan, nanti mau ngeluarin. Ini disimpan dulu.
Saya simpan dulu biar nanti nggak bikin bingung. Download ke latihan 2 tadi ya. Nah, taruh sini aja. Kita bikin data namanya. Itu aja. Oke. Nah, selanjutnya kan kita mau panggil ya. Mau panggil dia nih. Ya, panggil si yang tadi tuh pakai perintah namanya ole ya. Ole ini, nah di sini baru nanti kita kasih tanda petik dulu. Kemudian kalian buka ke sini, lari ke latihan 2. Nah, ini tadi ya. Kalian copy ini nih. Nah, seperti ini. Paste di sini ya. Kemudian kasih nama filenya. Ini kan data doang. Data.xlsx ya kalau. Nah, kasih tanda petik, habis itu koma, kita masukin tadi kan nama, kita kasih nama S ya. Nah, kasih nama seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini dengan cara yang sama, kita copy aja ini. Oke, kasih nama D. Nah, dia sekarang udah bisa narik data dari Excel mestinya ya. Ini kita save dulu ya. Excelnya ini. Coba kita panggil. Oke, bisa, nggak ada masalah, solusinya tetap sama. Nah, sekarang dia udah narik data dari sana, tapi kita pengen hasilnya juga lah kita tampilin supaya ngebacanya enak gitu ya. Karena kalau di outputnya Linggo kan nggak enak ya, susah. Jadi coba kita tampilkan hasilnya. Hasilnya itu kan kita butuh AIJK kan, AIJK. Nah, cara kalian membuat keluarannya, kalian perhatikan indeks ini ini IJK kan indeksnya. Pertama kali yang kalian lakukan itu adalah ambil indeks yang paling kanan, yaitu indeks K-nya. Indeks K pastikan ditulis di sini. Berarti ini isinya K sama dengan 1 gitu ya. Sini K sama dengan 2. Sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat K itu ada berapa? K itu ada pekerja 20. Berarti kita akan bikin ke sana 20. Nah, seperti ini. Kalau udah kecilkan biar nanti ngebacanya enak. Kalau perlu hurufnya juga kecilin biar nanti nggak berlipat. Masih kegedean juga, nggak usah pakai K ya, yang penting kalian tahu ini K gitu ya. Oke, saya kecilkan lagi. Nah, ini kan enak. Nah, K nya udah kita spread ke kanan. Sekarang IJ nya ya, IJ nya ini, IJ nya belum kan. Nah, IJ itu kita taruh di bawah. Penulisannya gini, IJ gitu ya. Nah, seperti itu. I dulu yang kita tulis, baru J. Nah, sekarang kita lihat, I itu kan shift ya, shiftnya kan ada 2. J nya itu harinya ada 28. Berarti kita akan bikin seperti ini, 1, 1. Kemudian sini 1, 2 gitu kan. Ini artinya apa? Shift 1 hari pertama, shift 1 yang bawahnya shift 1 hari kedua gitu kan. Karena yang 1, 2 ini berubahnya J, nilai J yang berubah. Berarti nilai harinya yang berubah, bukan nilai shiftnya. Maka ini kita tarik nih, karena hari itu ada 28, berarti ke bawah itu 28 hari. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, kita kecilin juga biar enak. Oke, nah kalau sudah, bawahnya sama, kita bikin lagi, tapi untuk shift kedua. Shift kedua itu kan gini, 2, 1. Berarti shift kedua hari pertama, kemudian ini bikin 2, 2. Shift kedua hari kedua, berarti kan gitu. Bawah lagi sampai 28. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang sudah nih, sudah semua. Jadi kita udah tahu bentangannya seperti ini. Tuh, mantap, banyak. Ini kita blok dulu biar kita kasih border biar enak. Habis itu baru di yang dalamnya ini kalian blok ya, tanpa ini ya, tanpa indeksnya. Yang kita blok tuh hanya yang sel kosongnya aja. Habis itu kalian klik kanan, biasa define name. Nah, ini tulislah AIJK di sini ya. Simpan, kita simpan. Nah, kita mau tampilin nanti hasilnya di sini gitu ya. Maka yang kita lakukan di sini itu kebalikannya, oleh dulu di sini, oleh dulu ya. Kemudian D latihan 2 data.xlsx ya. Kemudian baru
apa namanya, AIJK, tutup kurung ya. Nah, setelah oleh baru kita bikin sama dengan AIJK di sini. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat ini kan masih kosong ya. Kita coba run, berhasil nggak dia menampilkan data outputnya ke sini ya. Kita run. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat Excelnya. Nah, sekarang udah terisi di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nanti di sini bagaimana menginterpretasikan ini ya, menginterpretasikan. Berarti coba di sini saya coba latihan kalian menginterpretasi ya. Apri kamu kan yang kebetulan topiknya ini. Apri menurut Apri kalau ini saya jumlahkan ke samping sini, ini saya jumlahkan nih. Apa yang bisa kamu simpulkan? Ini artinya apa 7 ini? Kamu baca lagi ini. Ini apa ini? Ini adalah shift pertama, hari pertama. Ini adalah pekerja. Pekerjaannya 20 kan. Kalau saya jumlahkan sini, ini artinya apa? Bisa kamu interpretasikan seperti apa? No, salah. Ini baca lagi dong, dibaca makanya. Ini shift pertama, hari pertama. Bagaimana ini kamu bilang ini 7 shift? Logika berpikir gimana? Ini adalah shift pertama, hari pertama. Lebih tepatnya apa? Jangan satu shift itu dari 7 pekerja, tapi apa? Bekerja. Oh, itu mah kamu general. Saya bicara ini doang. Ini aja. Berarti ada 7 bekerja yang bekerja pada kok satu shift. Kalau satu shift itu kan kamu general bicaranya. Ini saya bicara ini angka ini tok, satu garis ini tok. Meaningnya apa? Ada yang tahu yang lain? Fajar, silakan Fajar. Dalam satu hari itu hari apa? Nah iya, langsung aja. Hari pertama, shift pertama, ada 7 pekerja yang masuk kerja. Itu lebih tepat ya, Fajar. Good job, Fajar. Saya catat dulu. Oke ya, good job itu. Jadi kalau saya bicara angka ini, itu berarti shift pertama, hari pertama, itu ada 7 orang yang masuk. Pertanyaan berikutnya, siapa aja yang masuk di shift pertama, hari pertama? Ada yang bisa jawab? Ya, ini Fatih dulu. That's it. Gitu ya bacanya ya. Oke, yang berarti kan nanti kan kita bicara shift pertama, hari kedua siapa aja ya. Ini kita bisa lihat dari sini ya. Pekerja 3, 4, 6 dan seterusnya. Oke, Fatih. Fatih ini udah banyak banget jawabannya. Oke. Nah, sekarang coba ini kalau saya jumlahkan yang di sini. Ini saya sum ke atas. Ada yang bisa tahu nggak artinya ini apa? Ya, ini menjumlahkan yang di sisi ini saja nih. Ya, silakan, ada yang bisa jawab. Ini artinya apa? Silakan Nina. Nah, salah. Ini kira-kira apa nih, ini? Ini apa nih? Angka 1 ini meaningnya apa? Saya nggak mau pakai izin menjawab, ulangi. Oke, gimana, Apli?
20 shift, betul ya. Berarti dia 20 kali, 20 shift maupun 20 hari itu sama. Karena satu hari itu nggak boleh seorang pekerja bekerja dari lebih dari satu shift kan. Ya. Jadi pekerja pertama bekerja selama 20 shift atau 20 hari. Ini kalau kita lihat penjumlahannya, nah ini kan semuanya terpenuhi ya 20 shift. Ya, berarti setiap orang ya dalam 28 hari itu bekerja 20 shift. Ya, sekarang ini juga kalau saya tarik ke bawah ini kan penjumlahan yang sama ya sampai sini. Kita lihat. Nah, ada nggak di sini yang kurang dari 6? Kita lihat. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Karena kita punya constraint ini. Constraint yang membatasi, nah ini S ini. Dia harus, S itu kan harus bernilai, lihat di Excel-nya, S itu kan harus bernilai 7. Coba ini saya rubah ya. Ini saya rubah menjadi katakanlah 5. Ya, saya bikin menjadi 5. 5, kemudian kita coba, atau kita bikin 8 deh. 8 deh. Jadi 8 S itu tadi apa? S itu jumlah pekerja yang bekerja ya, 8 orang. Berarti kan 8 orang yang bekerja dalam satu shift. Nah, ini kita lihat ada nggak yang 7 nanti. Ya, kita coba running. Ini kita run lagi. Oke, kita bisa lihat. Nah sekarang kan berubah tuh. Karena syaratnya minimal 8. Jadi nggak boleh ada yang di bawah 8. Kalau ini saya bikin 6. Ya. Nanti kita lihat apa efeknya. Kita running lagi. Oke. Di sini nah ada yang 6, tapi ada yang 11 ya. Ada yang 6, banyak yang 6 di situ. Oke ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini kan minimal 20 hari ya. Kalau kita bikin 21 hari, ini bagaimana nanti? Berubah nggak ini? Nah, kita lihat di sini. Save dulu, kita coba run. Oke. Nah, kan nggak ada lagi yang 20. 21. Oke, ada pertanyaan di sini. Model ini mudah, makanya saya kasih nilai rendah 75 model jurnal ini. Saya lupa ada satu jurnal yang kemarin tuh saya oke kan, tapi ada yang salah rasanya. Formulasi matematiknya ada yang salah. Ini kan kalau nggak salah sih, kelompok ini. Oh iya ini ada yang salah. Nah ini nih di sini nih. Saya nggak tahu salah atau kurang tepat ya. Jadi saya agak sulit mencoba ngulik model ini. Jadi kalau kelompoknya Yusda, Hilal dan Ikrimah ini bisa sih oke, tapi kalau enggak mungkin masih ada waktu, kalian bisa cari model lain lah ya. Jadi format penilaian kita kan kalau saya tadi tunjukkan nilai, jadi nggak perlu kompleks ya. Tapi sorry ini saya belum kasih bobot. Ini cuma 10% nilainya. Nah, codingnya itu sendiri nanti sekitar 30%. Ya. 40%. Yang ini 50%. Jadi bobot tugas besar itu ini. Ya, bobot tugas besar itu ini. Saya simpan dulu. Dihapus enggak. Nah, ini nanti penilaian tugas besar kita seperti ini, dan nanti tinggal masukkan di sini ya. Ini nilainya. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Kalian segera coba ngulik ya, kalau mumpung belum UAS ya, karena kalau udah UAS nanti kalian dapat sendiri. Dan silakan nanti bikin janji kalau kalian ada kesulitan ya. Dan kita bekerjanya itu kelompok. Jadi kelompoknya itu berdasarkan jurnal tadi ya. Dan setiap orang tapi nggak boleh datanya sama, harus berbeda datanya. Ya, terserah kalian bagaimana mengaturnya, tapi datanya nggak boleh sama. Hanya jurnalnya sama, kayak misalnya Yusda, Ikrimah dan Hilal ini jadi satu kelompok. Jadi pada saat bimbingan atau asistensi itu semua harus hadir ya satu kelompok. Kalau nggak hadir saya nggak akan mau ngebimbing gitu. Jadi nggak mau diskusi. Jadi mendingan pastikan dulu 3 orang ini bisa, karena satu kelompok kan sekitar 3 orang. Nah baru
silakan janjian dengan saya ya. Baik, silakan Ayu, ada pertanyaan ya. Ayu. Bebas. Oh iya, ini saya belum tentuin kapan kalian mengumpulkan, dan ini tugas ini nggak perlu presentasi ya, karena penilaiannya hanya ini. Interpretasi hasil ini nanti berupa laporan ya, bentuknya laporan. Jadi laporannya juga sama seperti sistem produksi, kan sebagian besar kan sistem produksi ya. Jadi buatlah semenarik mungkin, sebaik mungkin ya, dan interpretasinya itu jelas ya, codingnya juga jelas. Jadi seperti bikin jurnal kalau menurut saya sih, tapi lebih detail. Jadi si codingnya kalian tampilkan di laporan itu gitu ya, kemudian datanya juga kalian tampilkan, hasilnya itu kalian interpretasikan seperti yang tadi kita bahas. Nah, detailkan interpretasinya, berikan penjelasan ya, berikan penjelasan ya, seperti itu ya. Silakan yuk. Mm-mm. Mm-mm. Makanya ya kita sepakati deadline-nya nih ya, deadline pengumpulan kita kan UAS itu mulai minggu depan ya. Sekarang kan tanggal 24 nih. UAS itu tanggal 1 apa tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal berapa sih UASnya? Yuk. Nah, tanggal 30 ya. Berarti kan eh, kita bikin aja deh habis UAS itu kan kira-kira mungkin 2 minggu ya. 2 minggu 30 sampai 5, berarti sampai, nah kalian punya waktu sampai berarti sampai 14 Juni ya. Saya pikir 14 Juni itu udah apa namanya, laporan ya. Ini jamnya jam 23.59 ke email ilhami@untirta.ac.id. Oke, ada pertanyaan lagi? Laporan di Wedu. Nah, di Wedu. Nggak ada pertanyaan? Cukuplah ya. Nanti kalian bisa lihat rekamannya di apa